Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami berdua kembali hadir ke hadapan Anda. Harapannya adalah Anda semua beserta keluarga sehat walafiat, begitu pula kami ya. Amin, dan bahagia selalu menyertai di sepanjang tahun 2022. Kami menyediakan sebuah tema dan menghadirkan narasumber yang sangat erat dengan tema tersebut. Kenapa? Supaya Bapak, Ibu, dan para penonton kami di Go Healthy bisa menarik pelajaran hidup. Contohnya adalah telat kendalikan diabetes berdampak pada kebutaan. Nah, ini yang selalu kita omongin dari minggu ke minggu, tapi belum juga selesai karena permasalahannya belum selesai di bangsa ini. Disebut sebagai induk dari segala penyakit. Diabetes yang tidak dikontrol dengan baik dapat memicu berbagai komplikasi. Salah satunya adalah menyebabkan kebutaan. Dan hal ini dialami oleh narasumber kami, Ibu Dewi Utari, dan beliau memiliki kadar gula darah yang sangat tinggi saat itu karena kebiasaan pola makan yang tidak sehat seperti sering mengonsumsi minuman bersoda dan minuman kemasan yang manis-manis. Beruntung, satu matanya berhasil diselamatkan setelah menjalani operasi. Lalu apa saja yang pemirsa harus waspadai dari diabetes dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita simak obrolannya lebih lanjut. Bersama dengan Ibu Dewi Utari yang sudah ada di studio Go Healthy hari ini. Halo Ibu. Halo. Dan satu narasumber kita lagi hari ini Mbak Lula. Hai Mas. Halo Mbak Lula. Hai Coki. Hai semuanya. Cerita atau narasi dari Coki yang bacakan itu mengisahkan Ibu terkena diabetes, begitu ya Bu ya? Benar. Ibu bisa ceritakan nggak terkena diabetes itu seperti apa? Ketika itu saya melahirkan seorang anak dengan peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan saya sempat koma karena eklamsi. Jadi setelah anak saya dilahirkan dengan operasi sesar, diberitahukan kepada saya bahwa saya harus berhati-hati karena sudah ada bibit-bibit diabetes. Itu 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu? Iya, dan saya tidak memperdulikan karena saya minum apa saja dan makan apa saja, biasa saja, nggak ada dampak apa. Tidak terasa, nggak ada gejala apapun. Benar, baik. iya. Dan itu terus menerus sampai 24 tahun. Lalu 7 tahun yang lalu, mata saya pendarahan dua-duanya. Pendarahan Tiba-tiba pendarahan? Iya, pendarahan. Yang dan dirasakan apa Bu waktu perdarahan kalau itu? lihat cahaya nggak bisa. Nggak bisa lihat cahaya Di jadi mata itu pembuluh dalam. darahnya pecah-pecah, iya. Oke. Banyak yang pecah. Kemudian saya pergi ke rumah sakit. Kemudian di laser, kalau yang kiri 740 laser tembakan. Kemudian yang kanan 200 sekian, jadi lebih parah yang kiri. Lalu dokter katakan hati-hati saja, makanya kalau nggak dijaga ya begini terus. Lama-kelamaan kok yang sebelah kiri memang nggak bisa lihat gitu, hanya sebelah kanan. Dan itu tidak diketahui oleh keluarga. sekarang cuma yang bisa dilihat apa Bu kalau sekarang? Kalau yang kiri, Iya, yang kiri. yang kiri cahaya. Oh Hanya cuma cahaya. Iya, saya pikir saya sudah sehat gitu. Ketika itu saya makan sesuatu yang memang kadar gulanya mungkin tinggi. Lalu pagi-paginya, loh mata saya kok rusak lagi gitu, nggak bisa lihat lagi. Cepat itu ya Bu ya? Reaksinya ya. Iya. Tapi Bu selama perjalanan ini Ibu nggak berobat diabetes? Enggak, 24 tahun. Ibu Dewi mengalami perdarahan sampai retina matanya lepas begitu. Menurut dokter penyebabnya apa Bu sampai bisa begitu? Karena kadar gulanya tinggi, Saat itu Ibu cek berapa Bu? sekitar 300. 300. Ibu tahu 7 tahun yang lalu tapi baru berobat setahun yang lalu gitu Bu. Iya, benar. Jadi Januari 2021 baru Ibu mulai berobat berhubungan sama diabetesnya. Kenapa diabetes bisa sampai ke sana? Nah, nih pemirsa, nggak kemudian dia dapatlah cap macam-macam si diabetes kalau nggak dia memang merusak semuanya yang ada dalam tubuh kita ya. Salah satunya itu adalah ke mata memang. Dia bisa menyebabkan yang namanya retinopati diabetika. Ujungnya apa? Ujungnya bisa sampai kebutaan memang. Tapi ada jalannya juga sih, nggak langsung ujuk-ujuk sampai sana. Ini adalah komplikasi dari diabetes. Gula darah yang tinggi, dia akan merusak semua yang dia lewati. Kan dia dalam darah nih. Darahnya yang gulanya tinggi, dia melewati pembuluh darah yang mana aja? Semua. Karena memang darah itu
itu akan melewati seluruh tubuh kita. Dia masuk semua dan rusakin semua. Jadi gimana? Mau yang besar, mau yang kecil. Yang besar apa sih? Kayak di jantung, di otak kan besar-besar ya. Sementara yang kecil-kecil tadi di mata, di ujung kaki, sampai yang kita suka dengar kakinya busuk harus diamputasi karena diabetes. Itu adalah sebenarnya yang kecil-kecil yang dia lewati, yang dia rusak juga. Jadi nggak main-main dengan gula darah yang tinggi atau diabetes. Dalam kondisinya Bu Dewi seperti ini, beliau kena diabetes, matanya pun sempat mengalami gangguan meskipun sekarang sudah mendapatkan penanganan. Berarti penanganan kesehatannya paralel ya, Mbak Dula? Iya diabetesnya, ya bersamaan dengan matanya, begitu? Atau mana yang menjadi prioritas? Oh, dua-duanya, karena pada dasarnya kita nggak bisa ngobatin matanya aja, kalau nggak kemudian kita jaga pola hidupnya, gula darahnya diturunkan, dia akan sangat berhubungan sebetulnya. Memperbaikinya bagaimana? Mata tetap diperbaiki, tapi yang penyebab utamanya, biang keladinya kita pegang duluan, apa gula darah yang tinggi. Harus Pola diturunkan. hidup sehat, makan langsung dilihat. Obat harus rapi, mau obat, mau suntikan, barangkali kalau yang namanya diabetes ada yang namanya insulin gitu ya. Dan yang terakhir, masukkan di sini teknologi seharusnya. Oke. Setelah ibu mengetahui bahwa gula darah ibu tinggi menyebabkan kebutaan pada mata ibu gitu, apa yang ibu lakukan? Jadi pertama minum obat yang sudah diberikan oleh dokter, kemudian dengan rutin memakai teknologi laser pagi dan sore sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian menjaga pola makan. Tadi Ibu bilang Ibu gunakan teknologi laser juga. Apa yang ibu rasakan? Banyak hal yang menurut kami, saya dan suami saya yang sudah pakai. Yang pertama, waktu ketika baru pakai teknologi laser itu, badan terasa ringan. Jadi tidur pun juga enak. Tenaga gimana, Bu? Lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau dulu cepet capek gitu, Iya. tapi setelah memakai teknologi laser ini energi lebih ada. Iya, jadi dengan teknologi laser itu memang sangat membantu. Ibu berapa lama menggunakan teknologi laser dengan suami? Sudah berapa lama? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Nah, hasil dari 2 tahun itu, Ibu sudah cek lagi gula darah Ibu ke dokter dan tensi secara rutin? Iya, Per sudah. hari ini berapa, Bu? Gula darah sudah bagus, di bawah 150. Oke. Kalau tensi terakhir kemarin waktu kontrol 140/80. Jadi istilahnya nggak tinggi seperti Nggak terlalu dulu. tinggi seperti Iya, dulu benar. ya. Iya, Dan ini semua pakai obat juga, Bu? Ada obat yang diminum buat obat tensi? Kalau iya, Ada obat tensi, ada obat, kalau yang diabetesnya pakai apa, Bu? mulanya insulin 14. 14 unit? Iya, Nah, 14 sekarang? unit. Sekarang dokter mengatakan nggak usah, nggak apa-apa. Tapi saya takut, saya takut dok, aku mau 4 aja. Ya udah pakai aja nggak Jadi apa-apa. awalnya 14 unit, sekarang sudah 4 unit. 4 unit. Nah, itu turun ya. Insulin ya. Tadi Ibu sempat mengatakan tidak bisa jalan karena kaki yang sakit. Nah, semenjak pakai teknologi laser gimana, Bu? Jadi tadinya mengalami pembengkakan, bengkak sekali. Apalagi kalau udah sore gitu kan, banyak kegiatan, susah jalan. Tapi ya syukur teknologi laser itu membantu untuk tidak mengalami pembengkakan seperti dulu. Wah. Nanti kita akan lanjutin lagi pemirsa ngobrolnya sama Mbak Lula juga. Tapi sekarang kita akan ngajak Anda dulu nih untuk sama-sama menyimak bahwa kita punya voucher 50% untuk Anda, diskon ya. Tapi kode vouchernya kita akan berikan nanti di akhir acara. Ini adalah hasil kerjasama dari Go Healthy dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Tetap bersama kami di Go Healthy untuk obrolan lebih dalam. Didukung oleh Kembali di program Go Healthy. Pemirsa, di segmen awal tadi Ibu Dewi, narasumber kami bercerita bagaimana peristiwa 7 tahun yang lalu akibat dari diabetes yang beliau alami menyebabkan perdarahan di retina matanya sampai kebutaan. Beruntung matanya bisa diselamatkan, tapi sekarang ini Bu Dewi harus ekstra hati-hati. Benar-benar harus mengubah pola hidup, nggak boleh lagi tergoda dengan hal-hal yang dulu pernah membuat dia susah seperti sekarang. Minuman manis dalam kemasan yang berlebihan, soda-soda. Benar nggak Bu Dewi? Benar. Benar ya, makanan juga Semangat ya, Bu, dijaga ya Bu ya. Semangat ya Bu. Semangat. Jadi banyak sekali treatment yang sudah Ibu lakukan ya.
selain Ibu juga ke dokter, begitu ya, minum obat, kemudian ada insulin juga yang Ibu pakai? Iya, masih ya. Iya, masih pakai. Kemudian teknologi laser. Ya benar. Iya. Nah, setelah Ibu menggunakan itu semua termasuk teknologi laser, apa saja sih perubahan yang Ibu rasakan sekarang? Ya banyak hal, semakin sehat, gula darahnya semakin baik, tensinya juga semakin baik. Apa kata orang tentang Ibu sekarang yang sudah menggunakan teknologi laser? Sebenarnya sih saya malu ya untuk mengatakan, tapi memang ada beberapa teman yang bilang jauh lebih semakin muda dibandingkan dulu. Lebih segar juga Ibu. Iya, lebih semangat lah. Iya. Iya. Dibandingkan dulu. Dibanding dulu ya. Iya. Jadi gini, kalau Ibu Dewi kita bisa lihat sebetulnya diabetes itu sudah merusak banyak organ ya. Tadi disebutkan juga hati-hati dengan ginjalnya. Nah, tapi ginjal sendiri dia itu bisa rusak dari banyak sisi sebetulnya nih Bu Dewi. Dari tensinya Bu Dewi yang tinggi ya, kemudian diabetesnya juga ini bisa merusak si ginjalnya. Sekarang yang harus dikerjakan adalah dijaga betul tensinya, dijaga betul gula darahnya. Terus teknologi laser bisa bantu seperti apa? Intinya gula itu kan sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini sebagai manusia ini kita butuh yang namanya gula. Gula itu sumber energi kita. Harusnya gula masuk ke dalam tubuh, masuk ke darah, kemudian masuk nih ke sel yang bagian dari sel yang namanya mitokondria. Yang nanti akan diolah jadi tenaga. Teknologi laser membantu si mitokondria waktu dia kemudian mengubah gula, mengubah kolesterol. Supaya yang diubah jauh lebih banyak, jadinya nanti di dalam darah kita gulanya itu turun. Gula itu bagus kalau kemudian jadi tenaga. Tapi kalau dia dikumpulkan dalam darah kita, dia akan merusak banyak sekali organ-organ penting yang ada dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau di Bu Dewi ya Bu ya, adalah mengenai tensi sebetulnya. Kenapa tensinya sekarang sudah bisa terkontrol dengan baik? Kalau bicara tensi, ada yang namanya zat dalam tubuh kita yang namanya nitric oxide. Gunanya banyak nitric oxide ini. Salah satunya, kalau tensinya tinggi, nanti dia akan membuat nitric oxide keluar, pembuluh darah kita akan melebar, akan lebih lentur, kemudian tensi kita akan turun. Tapi kalau tensinya ketinggian, nggak bisa juga, nggak terkejar nih si nitric oxide. Teknologi laser kemudian akan membuat tubuh kita mengeluarkan lebih banyak nitric oxide supaya kemudian tensi kita bisa terkontrol dengan baik. Sehingga pola hidup sehat, terapi dari dokter, kombinasinya nih ditambahkan teknologi laser, ini adalah paduan yang sempurna untuk mengejar kesehatan kita. Buat pemirsa yang kadar gulanya masih tinggi sampai sekarang, tolong hati-hati, waspada, ambil tindakan. Jangan sampai terjadi komplikasi, apalagi menyebabkan Anda mengalami kebutaan. Manfaatkan teknologi laser sekarang juga untuk bantu kendalikan diabetes Anda. Periksakan kesehatan Anda ya melalui medical check up. Nanti di akhir acara kita akan berikan kepada Anda voucher diskon sebesar 50%. Ini adalah kerjasama dari Go Healthy dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres ya. Baiklah, kalau begitu sekarang langsung saja kita akan simak penjelasan teknologi laser yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Silakan Coki dan juga Mas Panji. Mengutip omongan dari Mbak Lula tadi, bersahabat dengan gula itu boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu mesra. Karena kalau terlalu mesra lebih baik sama pasangan kalau mesra mah. Bagaimana menurut Anda? Setuju. Makanya penting bagi kita adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Betul. Yang namanya gula darah harus segera dikendalikan. Salah satu caranya adalah dengan mengubah pola hidup, disiplin konsumsi obat, dan kita manfaatkan teknologi laser dari dokter laser. Benar. Dokter laser ini dia menggunakan teknologi low level laser yang memang dikhususkan untuk menstimulasi darah kita. Jadi ketika kita gunakan pada pergelangan tangan kiri, nah nantinya nih sinar lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser ini, dibawa ke jantung untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Dan itulah kenapa kami menghadirkan dokter laser ini ke Indonesia, supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaatnya. Nggak mau dong ketinggalan manfaatnya. Setuju. Dan semua itu, masalah kesehatan yang tadi Mas Panji bilang, itu bermula dari kualitas darah kita. Betul ya Mas Panji? Betul sekali. Dan ketika kita menggunakan teknologi laser, ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah. Dan kualitas darah membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Dan bahkan bukan hanya itu saja loh, bisa membantu juga untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Sehingga tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan dengan teknologi laser. Karena teknologi laser yang digunakan sekarang ini sudah hadir dengan 3 warna laser. Ada warna merah untuk membantu meningkatkan kualitas darah, warna biru untuk membantu
melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita, dan warna kuning untuk membantu memberikan ketenangan dan juga efek relaksasi. Jadi udah kombinasinya sudah lengkap sekali untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Makanya sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda, bisa difoto dulu nomor teleponnya, websitenya, atau yang paling bagus, hubungi kami sekarang juga dan dapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, episode kali ini bisa jadi nampar siapapun yang sekarang ini kadar gulanya tinggi, yang sedang mengalami diabetes, tapi belum ada efek, katakanlah dalam tanda petik separahnya Ibu Dewi. Ibu Dewi sempat buta loh pemirsa, dan Mbak Lula tadi menegaskan selain daripada diabetesnya harus ditangani, persoalan mata juga belum selesai. Bu, kalau boleh tahu di dalam keluarga ini ada juga nggak yang diabetesnya tinggi, gula darah saya. tinggi? Oh, suami Ibu juga? Membuat dia sempat stroke beberapa tahun yang lalu, tapi syukur udah membaik. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, karena pola makannya yang salah, itu sempat stroke juga. Waduh. 2 kali mengalami Iya, stroke? tapi dengan kemurahan yang di atas dan juga memakai teknologi laser terbantu, sehingga sekarang masih bisa aktivitas seperti biasa. Berarti pilihan teknologi laser juga sangat baik sebenarnya, mengingat Bapak, Betul. suaminya Bu Dewi sudah 2 kali kena stroke. Itu kan hitungannya udah stroke berulang ya, Mbak Lula? Sekali aja kena stroke, faktor resiko akan meningkat untuk kena yang kedua. Nah, sekarang udah 2 kali nih Bu. Jadi Bapak itu punya faktor resiko yang lebih tinggi untuk kemudian kena stroke berulang. Dijaga betul-betul jangan sampai aliran darahnya ini tersumbat. Jadi dua-duanya diabetes. Ibu hati-hati dengan anak ya Bu, anak-anak ya Bu ya, diingatkan. Intinya begini, bahwa turunan itu ada memang, tapi yang bisa lebih besar pengaruhnya berhubungan sama diabetes adalah pola hidup kita sebetulnya ya. Jadi bisa nggak sih saya turunan diabetes tapi saya nggak keluar diabetesnya? Bisa kalau pola hidupnya sehat. Tapi terbalik, yang nggak punya turunan bisa kena diabetes dengan pola hidup yang tidak sehat. Oke, kemudian tadi yang saya ingat banget, Ibu mengatakan bahwa dulu-dulu kalau tes darah itu ya, katanya mau ngambil darah susah banget ya Bu. Sekarang ini belakangan udah lebih enak. Ada pengentalan darah ya Bu ya. Dan sekarang pengentalan darahnya sudah lebih baik keadaannya. Tentu saja Bu, pertama pengentalan darah itu biasanya berhubungan juga dengan kadar gula yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi. Nah, faktor resiko nih pemirsa ya. Kalau dengar orang ada yang stroke, ada yang serangan jantung, ceritanya sama. Ada yang namanya penyumbatan di pembuluh darah. Karena itu tubuh ini pintar. Kalau misalkan ada yang namanya darah mengental, dia udah hati-hati sebetulnya. Kalau udah kental dijagain, jangan sampai ada yang menggumpal. Ada yang menggumpal, nanti diusahakan untuk diuraikan. Tapi kalau gumpalannya banyak, yang mau nempel banyak, ada batasan tubuh ini mekanismenya. Karena itu teknologi laser bisa bantu di sini supaya kemudian tidak ada sel-sel darah yang nempel. Tidak ada gumpalan yang nggak bisa diuraikan. Ujungnya satu Bu, supaya aliran darah kita ini lancar ke seluruh tubuh, tidak ada sumbatan di sana. Nggak mungkin deh kita jagain pola hidup sehat 100% bagus gitu kan. Pasti ada bolong-bolongnya. Nah, celah-celahnya ini loh, kita tambelnya itu dengan yang namanya teknologi laser, supaya kita bisa mengejar yang namanya hidup yang sehat sampai usia berapapun. Jadi bisa dipakai untuk pencegahan, ini paling penting loh sebetulnya. Karena sebaiknya kita nggak usah pakai sakit deh gitu. Yang kedua adalah untuk membantu terapi. Waktu pola hidup sehat, ketemu sama obatnya dokter gitu ya, kemudian tambahin teknologi laser. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Buat yang kemudian stroke supaya kemudian bisa kembali lagi ya Bu, aktivitasnya sehari-hari. Atau mencegah berulangnya serangan jantung, stroke, jadinya kita harus jaga. Apa kata Ibu Dewi sudah dia ceritakan mengenai pengalamannya berjuang melawan diabetes, tapi ada penggunaan teknologi laser yang menyertai perjalanannya melawan diabetes itu sampai saat ini. Tapi ada orang lain juga yang mau bercerita tentang kualitas kesehatannya yang juga meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Pemirsa, mari kita simak. Ibu umur 78 tahun, sudah lama menderita penyakit diabetes, kolesterol, dan hipertensi. Kolesterol yang tadinya 271 menjadi 200. Tekanan darah yang tadinya
180 menjadi 130. Kemudian gula 220 menjadi 140 kalau nggak salah. Kemudian yang semutan di kaki dan tangan hilang, begitu juga dingin-dingin. Bu Dewi, harapan Ibu untuk kedepannya, untuk kesehatan Ibu seperti apa nih Bu? Dan mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan untuk keluarga di rumah? Silakan. Melalui teknologi laser yang sangat membantu sekali untuk kesehatan saya sangat berharap banget supaya saya tetap diberkati melalui alat teknologi ini. Amin. Dan Amin. juga bermanfaat buat orang lain juga. Mari Bapak Ibu semua, kita yang masih sehat harus tetap mempertahankan kesehatan kita. Betul. Dan jangan lupa memakai teknologi laser. Terima kasih. Wah, mantap. Terima kasih banyak Ibu. Mbak Lula, terima kasih banyak Thank you, Mbak atas Lula. semua ilmunya hari ini yang diberikan kepada kami dan juga pemirsa ya. Pemirsa, inilah waktunya kami memberikan kode voucher diskon 50% untuk Anda melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Hasil kerjasama dengan Go Healthy. Kode voucher dimunculkan sekarang dan kami ingatkan untuk Anda segera lakukan reservasi. Untuk itu sekarang kita langsung saja menyimak bagaimana sih cara kerjanya teknologi laser itu. Coki, silakan sampaikan untuk pemirsa semua di rumah. Program Go Healthy hadir secara konsisten selama 4 tahun terakhir ini untuk mengedukasi Anda tentang teknologi laser. Berarti menggunakan teknologi laser juga mesti konsisten, jangan kendor, pemirsa. Sama seperti prokes ya. Betul. Tidak betul. boleh kendor. Karena kalau misalnya kita sudah memiliki teknologinya, ya kita tinggal gunakan secara praktis dan kita bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena kalau kita menggunakan teknologi laser dari dokter laser, ini salah satu manfaatnya adalah dapat membantu untuk membuat tubuh kita lebih berenergi. Betul. Karena dia akan merangsang bagian dari sel yang namanya mitokondria supaya menjadi lebih aktif. Nah, ketika badan kita menjadi lebih berenergi, otomatis tubuh kita akan mengambil lebih banyak gula, lebih banyak kolesterol untuk menjadi bahan bakar. Ya, dan sepenting itu juga kualitas tidur loh Mas Panji. Betul. Saya mengalami ketika sudah menggunakan teknologi laser, kemudian kualitas tidurnya menjadi lebih baik lagi, maka bangun tidurnya juga saya rasakan berbeda. Kalau kita di usia senja, di usia yang sudah mulai lanjut, kita ingin hidup lebih sehat, ya ini harus dimulai dari yang kita lakukan sekarang. Jadi investasikanlah alat kesehatan yang tepat mulai hari ini. Kenapa harus memilih menggunakan teknologi laser? Karena semua paketnya lengkap ya Mas Panji, Betul termasuk sekali. pelayanan tentang edukasi kesehatan ya nanti. Yes. Jadi kita memiliki ada garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga memiliki tim dokter yang tentu saja siap sedia untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai kesehatan. Betul. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan keluarga untuk ikut merasakan manfaat dari dokter laser. Jadi langsung saja ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, dan kunjungi website resmi kami sekarang juga, dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV,